soalnya dengar-dengar lo jagoan IKJ dulu. Enggak lah. Katanya. Kelapa Gading kali. Jagoan Kelapa Gading. Gua setahun kemarin itu terkena penyakit mental health issue. Really? Yes. Berat ya. Lo udah arti pada saat kayak gitu, akhirnya gue minta bantuan. Dibawalah ke dokter sama adikku ya. Adikku sampai bilang yang Dokter Yap, lu tuh masih di Club 80s nggak sih sebenarnya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak diajak. Sudah enggak. Mereka lagi bergerak lagi kayak gitu. Tapi waktu itu, jadi gue kan mengundurkan diri waktu itu. Sorry, sejak kapan? Gue mengundurkan diri tahun 2020. Oke. Heeh. Tapi ya apa? Karena satu hal gue minta maaf gitu besar. Ya karena ada perbedaan visi lah. Karena problem sedikit sama salah satu familnya. Jadinya gue udah say sorry terus yuk jalan lagi yuk terakhir deh gitu. Berarti terakhir manggung lo yang 2019 ya? Synchronize. Itu gitar lo kenapa sih? Kalau boleh tahu nih. Clip on gue memang udah waktunya itu. Oh, udah lama. Oh iya. 15 tahun untuk clip on. Udah saatnya diganti. Akhirnya mati. Studio kecil kali ini kedatangan Dr. Yap. Tepuk tangan dong. Wow. Opening udah tadi gitu. Gue dari opening lah, ngobrol-ngobrol aja. Oke, fine. Kayak udah pernah ya kita ya. Kayak dejavu ya. Kok kayak akrab gitu. Kayak udah 2 minggu lalu gitu, kayak udah kenal gitu ya. 2 minggu lalu ya. Bisa tahu tepatnya. Gulung aja tuh ya. Tapi menyenangkan lah buat gua udah hadir di studio kecil ini. Menyenangkan dan gua menggali sedikit mengenai soal studio kecil. Seru ya kalian di Tangerang ini. Seru Tangerang kreatif group lah ya sebutannya, Positive House. Ketemu sama teman-teman dan gue dengar teman-teman SMA semua. Teman-teman SMA, benar teman-teman SMA. Bisa bikin satu wadah berkreasi. Sama kayak lo juga ya, lo kalau ngeband gitu kan teman-teman kuliah ya gitu ya? Teman kuliah. Iya di Club Episode itu kita bisa berhasil bikin keluarga ya. Keluarga cari duit bareng. Di situ ada gua sama Vincent sama adik jadi menularkan itu jadi keluarga nih gitu. Dan yang mungkin kalau misalnya kalian udah pernah nonton yang di Vindes, yang kru ada di wawancara ya. Ya mereka cerita gitu ya nggak ada batasan memang. Ya seperti itu sih. Iya benar. Club ini. Karena berawal dari circle juga ya, pertemanan juga ya. Jadi teman siapa ngajak. Tapi ini yang gue mungkin belum tahu nih. Club 80s itu emang kalian itu berteman alias maksudnya teman deket banget, bersahabat, terus bikin band atau kayak sebenarnya gue kenal aja sih di kampus, gue temenan aja sih di kampus atau gimana? Gua sama Desta itu satu SMP. Oh oke. Dia yang teman SMP gue kelas 1 kita udah kenal gara-gara kenal apa dia suka Sex Pistol, gue suka Sex Pistol. Apa beda? Oke. Jadi setiap ngobrol gitu Sex Pistol. Wih suka gitu. Lagu ini tahu nggak? Nggak tahu gitu. Jadi kita saling ngomongin Sex Pistol tapi albumnya beda. Jadi dia yang Floating in Dead Horse, gue yang Nevermind the Bullets ya. Nah itu tidak nyambung tuh akhirnya baru kita tahu oh ternyata Sex Pistol ada beda album nih gitu. Ya akhirnya gue datang ke rumahnya, dia punya studio, terus mulai main musik kayak lucu ya. Tapi gue karena gue diciptakan Tuhan itu terbatas. Apa? Oh ini lo nggak bisa ini ya? Tangan kiri gue nggak bisa rotasi. Nggak bisa rotasi. Jadi gue rada sulit tuh main gitar dulu gue main gitar karena biasanya orang main musik itu ngeband itu pertama ya main gitar kan. Terus akhirnya Desta punya solusi gitu, lo main bass aja. Main bass kan gampang, satu senar. Enggak, Ini biar nggak perlu gue. Akhirnya gue jadi basis dulu. Untuk band pertama
Desta juga band pertamanya sama gue ya. Dulu kita namanya ada Dishonored and Garbage. Band punk. Band Gokil. Sex Pistol, tapi ya sempat boin dulu belajar main Sepultura, Metallica. Zaman-zaman di Kelapa Gading itu ada namanya Studio Crassus. Nah itu kalau teman-teman tahu di Kelapa Gading itu studio ternama tuh dulu ada band-band keren kan, ada band Camel, ada band Avanti gitu. Geng-geng itu bikin band yang keren-keren. Jadi setiap mereka latihan, kita selalu ada anak Camel latihan. Oh karena dia bahaya nih, jauh banget. Nah, pada sering banget tuh kejadian kalau misalnya kita lagi latihan, tiba-tiba mereka datang. Kita pakai lampu. Aduh, soalnya malu ya diliatin abang-abangan ya. Abang-abangan ya. Masih SMP gitu, bawain lagunya yang lumayan Dewasa lah katakanlah. Oh susah. dan lu tuh harus butuh lihat. Nggak tahu. Gua aja main bass Iya. sulit untuk gua belajar itu ya, kita kepengennya seperti mereka, band yang dulu ada ini apa drummernya ada adiknya gitaris jauh banget itu kalau misalnya ada Eki kita malu gitu untuk band musik itu kayak band nggak jauh amat tapi emang band gitu. Akhirnya ngambil lah dari SMP itu. Oke. Nah, gue juga sama Pak Dokter. Gue juga waktu SMP itu ngeband juga. Bandnya metal juga. Gue tuh dulu referensi gue tuh justru death metal kayak waktu itu sih referensinya tuh kayak Suffocation atau kalau yang anak budaya tuh kayak Suicide Silence atau Black Dahlia Murder yang gitu-gitu. Itu anak SMP. Anak SMP tuh apa? Tau deh. Nah, gue karena mungkin zaman gue tuh internet, dulu ada MySpace. MySpace, dan itu tuh kayak orang-orang tuh nge-share kayak di profilnya ada lagu ini tuh kayak apa nih Black Dahlia Murder gitu. Akhirnya gue dengerin gitu. Cadas banget gitu. Nah, terus juga gue punya abang sepupu yang dia tuh kayak koleksi CD-CD-nya Slipknot. Gue yang kayak gue dengerin, wah gue suka banget. Akhirnya gue suka metal dari kecil, gue bikin band metal. Nah, lo itu ya kan beda sama gue yang emang generasi internet lah katakanlah seperti itu. Kalau lo itu, gue bisa nggak sih mengatakan orang-orang di zaman lo yang punya referensi musik referensi musik yang banyak, lo seenggaknya anak orang kaya? Bukan kalau gue sih lebih tepatnya gue pintar memilih teman yang Yang anak orang kaya, oke. karena gue basic gue berangkat dari Sex Pistol. Album kedua yang gue beli adalah album pertamanya gue beli Michael Jackson Bad. Itu baru keluar Bad, gue beli di toko kaset. Kedua The Beatles. Ketiga gue beli Sex Pistol dari warnanya kuning. Oh, lu suka kuning. Nggak, Oh, gini. tapi Fonsil begini nih apa nih band lucu kayaknya. Ternyata gue nyambung gitu sama Sex Pistol. Terus Appetite for Destruction, Metallica, and Justice for All. Justice for All, iya. Cover itu kan keren banget. Iya. Terus Sepultura. gara-gara fontsnya. Oh, iya sih, unik sih. Tulang-tulang ya. Iya, pada saat itu sih gua, Desta, Yandri dulu ada, kita nge-gang gitu bikin band. Ini musiknya itu ya dari toko kaset. Nongkrong di situ, nongkrong Dan akhirnya ketemulah sama Young Offender. yang offender, Iya. Jimmy ya? Sordi, Taba, Jimmy Pitstall. Nah itu gengan itu kita ketemu, kita melihat mereka depan di konser Metallica. Nah, kenapa? Jiwa Sex Pistol kita nih kepail gitu ya. Oh itu ngepan tuh. Nah, ada ya di Jakarta ya, Akhirnya ternyata Yandri dan ini SMA-nya itu, gua kan satu SMP, pas SMA pisah sama Desta sama Yandri gini, mereka masuk SMA 68. Ternyata senior mereka itu adalah Taba Pestolair. Tahu di Selayar kan? Nah, Pestolair ini, teman-teman di Pestolair ini ngajak Yandri dan ini untuk
lu suka punk juga, yuk sama dia nih. Datanglah kita sama dia. Disitulah baru kita, ya mereka banyak referensi musik yang ajaib-ajaib, Mary Jane, Front to Fortune, From Life from Blood, Nine Inch Nails, gue apa nih gitu, ini apa nih? Belum pernah dengar sebelumnya. Iya. Dan akhirnya kita berkembang, jadinya mulai ngerasa kalau misalnya ternyata yang di toko kaset yang mainstream itu ya asik-asik, cuma yang ini lebih gue banget nih. Oh akhirnya seorang dokter Yep ini berkumpul dengan orang-orang yang punya referensi musik yang anjret gitu. Mulai masuk dan koleksi kasetnya, piringan hitam, terus laserdisc, film-film yang gua ajaib-ajaib, buku majalah. Lo lihat pertama kali gua melihat, biasanya kan dulu majalah kan Hai, Kawanku, Aneka, Bobo, Indonesia itu. Juga lo melihat ada skate, alternatif press, kerang, banyak kan istilahnya. Pertama kali ketemu Jazz Addiction, Pornopropyrus gitu. Ini band apa nih gitu ya. Alternatif yang tidak pernah didengarkan di radio, atau kaset juga nggak ada kasetnya seperti itu. Ya berkembang lah dari situ, terus mulai ngeband, dan band gue ini akhirnya sama Desta ini masuklah ke Young Offender. Kita pertama bawain The Candies, Dishonor Garbage. Coba akhirnya berubah dari itu, asal muasalnya jadi Chapter 69. Ya band gue sama Ricky. Ricky Searing. Ya gue main bass, Ricky main gitar, Desta nge-bass, ya Ricky vokal. Desta ngedrum maksudnya? Ngedrum. Oh iya. Jadi memang gue berangkat ke Club 80s itu ya gue adalah basisnya Desta gitu. Nah pas di Gaji ketemu mereka masuk seni rupa, Vincent juga masuk seni rupa, gue di sinematografi, mereka bikin lah Club 80s, kayaknya gue belum terlibat. Gue megang mixer. Ya putar-putar ini aja. Bantu-bantu ya. Terus tiba-tiba gitarisnya, drummernya Batman, Good Night Electric. Mau serius di Be Quiet, akhirnya Desta ngedrum, udah main gitu aja ya, ngomong Club 80s. Jadi deh gitaris. Oke. Karena sebelumnya gue pernah bantuin band Degung namanya. Degung. Jadi alat musiknya Degung gitu. Degung itu apa ya? Degung itu kayak alat musik tradisional. Gamelan? Kayak gamelan. Kayak gamelan. Bedanya Degung gue nggak tahu tuh apa ya atau bedanya sama gamelan. Band-band ibu-ibu PKK. Oke. Bawain lagu-lagunya lagu-lagu oldies. Yeah. Oke. Dan gue ngegitar. Gue ngegitarin karena, dan gue tidak main gitar dari situ sebenarnya. Gue main coba 1 senar, 2 senar. Ada itu kan udah musiknya tuh tradisional, itu kan udah penuh kan, epic itu udah penuh. Jadi gue cuma akhirnya masuk, dan itunya siapa, ada kayak kalau ada biasa baby group itu ada satu komposer yang wah dia enak tuh, dia enak tuh, setiap lagu mainin enak, sebenarnya Jadi gitu dong. ya sebagian lagu ntar paling kalau misalnya kunci berubah gue akhirnya jadi gitaris di situ. Dan Desta pernah ngeliat gue main manggung, yaudah lu Club 80s, wah gue gak bisa main gitar deh nih. Bisa lah, lu kan di situ juga cuma bisa 1 senar 2 senar, dan ini di Club 80s juga kan itu aja udah 1 senar 2 senar. Oke. Jadilah kita Club 80s. Jadilah kita Club 80s. Sejak 2001 ya? 2000 ya, oke. Rilis akhirnya itu setelah gue masuk, kita dihubungin sama Universal Music Studio. Oke. Dia produsernya itu papanya itu. Jadi mencari band, mau nggak bandmu? Akhirnya bikin demo lah, kita bikin demo 3 lagu, diterima, recording. Akhirnya diterima, baru kita mulai itu kolek lagu-lagunya itu sih. Club 80s kita berlima itu bikin 2 lagu, jadi ada 8 lagunya itu sama 2 lagu bikin. 8 lagunya itu.
Oke. Iya, dia memang songwriter lah ya. Oh, iya. Nah, Pak Dokter ini kan lo itu emang mungkin bisa dikatakan multi instrumentalis kali ya. Lo main bass, Enggak. pertamanya main gitar. Dari Enggak. bass ke gitar dekat. Bass ke gitar dekat, tapi drum nggak ada. Enggak lah, gue nggak Bisa lah. Nggak bisa. Bisa cuma lagu kalau misalnya kayak lagu Bruri sama bukan Lydia Kandau nyanyi. Bukan Bruri sama Dewi Yull. Itu bisa lah. Duk. Nah gitu. Kalau beda proses, trak. Oke. Iya. Nggak bisa lah. Karena Desta ya. Biasa ya. Desta semua instrumen bisa. Oke. Vincent bisa juga. Lembu nggak? Itong nggak? Oke. Nah, nggak maksud gue, lo itu di awal main bass, terus lo juga main sekarang gitaris di orang-orang kenalnya. Lalu lo juga sempat kalau apa mixing sound engineer ya, sound engineer juga. Itu juga sebenarnya Gue mungkin gue hanya punya rasa yang tepat ya, rasa yang pas gitu. Jadi gue kuping gue ini punya pendengaran. Oh, gue tahu nih nyakitin. Oke. Gue putaran-putaran itu tuh kalau di mixer gue puter aja, ini kayaknya enak nih. Tapi kalau biasanya ada istilah sound engineer tahu potong berapa kilo, berapa ini frekuensi mid. Oh, nggak tahu. gue tidak Memahami itu. Jadi ya gue hanya memuter-muter, ini kayaknya enak. Ini kayaknya gitarnya gedean gitu. Hanya based on feeling aja sih. Jadi kalau misalnya Gian tuh bener-bener audio production enggak. Oke. Hanya ada sense kayak, yang penting ini enak gitu ya. Tapi kalau tanya ini, nggak tahu sih itu yang mana. Tapi ini enak gitu ya. Dan itu Gue bikin balik ke angkasa itu sendiri semuanya di rumah gitu. Gue bisa sering mixing sendiri, mastering sendiri ya. Itu betul. Iya. Ada. Iya. hasilnya enak. Nah, itu yang pengen gue bahas. Dari basis, gitaris, sound engineer, di mana-mana sampai akhirnya lo bernyanyi. Semua itu tadi gue ngobrol sama temen di studio kecilnya Aslam. Gue bilang, gue tuh apalagi lo bisa ya? Gak bisa, gue belajar. Jadi pada saat gue masuk IKI, ada satu dosen gue bilang, ketika lo selamat lo udah jadi mahasiswa hari ini. Setelah lo jadi mahasiswa, lo akan selamanya menjadi mahasiswa. Itu gue pikirin terus, dan gue akhirnya gue tanya sama dia, maksudnya mahasiswa seumur hidup lo jadi mahasiswa gimana? Lo gak akan berhenti belajar. Oke, dan gue berjalan dengan waktu, gue baru nyadarin kalau gue belajar. Dan alhamdulillah ya, gue ketemu sama dosen itu, terus gue dengar itu, jadinya gue tidak pernah ragu untuk belajar gitu. Lapetis, album ketiga gue pegang merchandise. Oke. Nyablon. Oke. Gue belajar separasi nyablon. Nyablon. Tiba-tiba kemarin konser wanita hebat, gue di calling untuk broadcast visual, megang resolin gitu ya, suatu planet lain yang gue belum pernah gitu. Coba pelajarin, ternyata belum. Oke. Ya Belajar semua, belajar audio juga gue belajar. Bikin lagu, dulu gue bikin lagu ya di chapter 6 bikin lagunya gitar, bass, nulis lirik, belajar. Tiba-tiba masuk Clubeitis pakai sequencer, belajar sequencer. Pada saat waktu itu berhalangan untuk ikut serta ya karena dia terlibat terkena kasus, ya ditahan lah. Terus Clubeitis mesti jalan terus. Gue pelajarin tuh sequencer gimana untuk manggung. Dia beli PS sequencer 16 channel dari Mama Coklat gitu. Gue belajar gimana caranya ngeluarin program dari komputer ke sini, sync, MIDI. Ini belajar sebenarnya. Dan zaman itu udah mulai ada internet ya, bisa googling. Ya jadi tapi informasinya masih terbatas, jadi lu mesti tahu keywordnya untuk nyari gitu. Gue belajar ya. Bisa ngomong. Ya tapi nggak kali itu ya. Dengan di depan dari 8. Jadi untuk Desta 4, untuk Desta jadi untuk tua agak 4. Oke. Tadi lagu mana mau ganti dulu, terus ntar ada troubleshooting tiba-tiba hang,
harddisknya tuh Aduh. tapi terus jatuh kan panik gitu. Ya jadinya gue juga waktu pada saat itu gimana ya ngakalin, pakai ini kabelnya di sini, taruhnya samping gue biar gue bisa main gitar, gue bisa monitor sequencer. Wah, Belajar ya. belajar. Gokil, keren banget. Nyanyi Iya itu nyanyi. belajar juga. Bukan manusia yang dilahirkan dengan suara bagus merdu seperti dulu atau Glenn Fredly. di vokalisnya Glennnya nggak main itu vokalis kayak Biu Padi gitu. Iya. Gagah perkosa gitu. Gue dan banyak yang bilang gitu, lu kenapa nyanyi kayak Lembu? Gaya nyanyinya gitu, gue belajar nyanyi dari Lembu sebenarnya. Bukan dari Lembu ngajarin gue listening, tapi di setiap manggung, nyanyi gini, gue backing berarti gue ikutin dia. Gitu. Dan pada saat gue bikin lagu, gue lihat range vokalnya di sini, ngambilnya begini, ini. Oke. Jadi gue terbentuk untuk terpola untuk bikin lagu ya untuk Lembu. Jadi gue, Lembu tuh biasanya dia lemah kalau mesti nahan. Jadi gue menghindari seperti itu. Jadi lebih banyak pendek-pendek gitu. Jadi pendek-pendek tuh aman gitu. Jadi ketika dia mulai manjang, goyang nih. Kita pendek-pendek ya. Tapi dari situ ya berlatih, terus gue berhenti rokok. Gue berhenti rokok 3 tahun, gue mulai olahraga, jogging segala macam. Tiba-tiba power perut ada. Gue bisa nyanyi. Jadilah waktu itu klik album ini buat soundtrack film 3 lagu, Oh My God sama Descaman. Untuk pertama kali gue mendengar suara gue ada di layar bioskop gitu untuk credit title. Yes. Ya lu suka suara lo? Enggak. Why? Enggak lah. Gue bukan jadi untuk ngakalin suara gue itu mesti pakai preamp mahal. Got it. Biar terdengar menyebalkan banget gitu. Jadi kalau misalnya lo rekam begini gue nyanyi gitu, banyak yang jelas ya, enggak kok, lu bisa, suara lu enak kok, oke kok, gitu, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalnya di Pinside gue denger, harus proses lagi. Harus ini lagi ya. Yang harganya puluhan juta, gitu gue tau lah kalau misalnya di studio apa gitu. Gila tuh kalau vokal itu pakai preamp ini sama ini. Dua. Berarti gue mesti play. Enggak usah lah. Nggak, tapi itu ya musim banyak nakal-nakalin gue suara. Tapi ada lagi ya, dalam perjalanan ini ada lagi yang membesarkan hati gue gitu kan. Ya enggak kok, suara enak gitu. Cuma gitu. Enggak gitu, lu udah karakter ini teman-teman band gue sih. Yang Dr. Yip and the Monkey kan gue ya. Band nih Dr. Yip and the Monkey. The Monkey itu selalu bilang yang oke, kok suara lu oke gitu, berkarakter, nggak ada punya dok. Gitu. Iya. Soalnya dengar lo jagoan IKJ dulu. Enggak lah. Katanya. Kelapa Gading kali. Jagoan Kelapa Gading. Enggak lah. Gue dengerin lagi. Ya terbesar Kelapa Gading mungkin. Wah, anjing. Legendaris tuh. Aduh, shit. Tadi kopi gue di. Akhirnya tapi lu memutuskan untuk solo project dengan nama Dr. Iyep, dan itu asal muasalnya gimana Pak Dokter? Gua nggak memutuskan sebenarnya. Lu nggak memutuskan? Gua nggak memutuskan. Terjebak waktu, kondisi, dan lo mesti bergerak nih gitu. Gua pandemi mulai 2020 bulan Februari, Maret itu dirumahkan. Terus gue yang udah bekerja di kantor 10 tahun lamanya gitu, ketemu mereka teman-teman kantor gue, mulai berasa kehilangan. Maksudnya aduh kangen banget gitu, gue tiap hari dari Selasa sampai Minggu, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu pegawai mall lah ya. Karena kantor gue pusat budayaannya buka di mall, tiap hari ketemu mereka gitu. Terus mesti di rumah dengan kondisi corona, lo nggak tahu penyakit kayak gimana gitu nih, bakal selamanya
apakah ini akan selamanya gitu, apakah ini cuma sebentar 2 bulan gitu, terus itu ada yang meninggal, berita lu takut, lu mengalami ketakutan yang besar banget. Akhirnya terciptalah satu kesempatan gua, enggak sih sebenarnya, gara-gara ada kantor istri gua itu bikin campaign cuci tangan. Terus lo mau ikutan nggak gitu? Cliff mau ikutan, Cliff Rompis. Terus gue kan coba deh. Gue rekam semuanya pakai laptop, rekam pakai handphone, suara gue gitu. Jadi lagunya gue kirim buat jingle berapa second gitu buat orang nemenin cuci tangan. 30 detik cuci tangan gitu ya, dan akhirnya orang bilang yang ini keren nih. Gue akhirnya bikin promo sosial medianya, ikutan promonya mereka. Terus gue diwawancara by online, video call segala macam gitu. Nah lalu mulai memberanikan diri gue bikin lagu. Tiba-tiba ya kepentok bikin lagu. 3 kunci tetap. Tapi ini tadinya lagunya Parau. Suatu ketika dalam hidup ini tak bisa berjumpa, tertawa penuh mesra. Sejak kehadirannya, aku dan kamu kini menjauh. Dia telah merenggut, dia telah apa itu? Gue pokoknya bikinnya tuh meratap. Gue meratap banget tuh, kayak Ebit. Harapanmu, harapanku, harapan kita semua dia lekas menghilang. Ini di malam Glenn meninggal. Patah hati gue, maksudnya gue sangat suka sama Glenn gitu, dan anjir diambil. Ya, gue nggak tahu itu karena corona atau apa ya, tapi great loss, terus lo nggak bisa ketemu, lo nggak bisa keluar, lo nggak bisa ketemu sama keluarga lo, terus akhirnya gue tercipta lagu itu, gue kirim dengan maksud ya gue kan sebagai pencipta lagu di Club 80s gitu, gue kirim lagu itu ke Abah Jaya, Abah Crot, Abah Jaya Rocks dulu bekas ex gitarisnya Rocks, gue kirim ke dia, ke Abah. Gue kirim ke Vincent gitu, gue bikin lagu nih, wih asik gitu doang. Lagunya bagus, tapi asal Vincent bilang, kalau Vincent bilang asal jangan lo nyanyi. Oke. Gitu, gue berpikirnya lembu waktu itu nyanyi. Terus gue kirim ke Abah bilang, oke nih, tapi jangan meratap Beb, lo bukan Ebit. Oke, bukan Ebit. Diganti liriknya yang lebih punya apa ya, lo punya harapan, lo punya ini, jadi yang enggak, ini kan putus asa nih gitu, ada harapannya gitu. Oke, terus diganti, lebih dicepetin lagi BPM-nya, lebih diinin lagi, gue rubah, gue kirim lagi. Oke, kapan lo bisa kesini? Dengan protokol kesehatan, dateng gue mandi, semprot, gue take vokal, gue nyanyi nih, ya coba aja. Pas habis nyanyi, oke, kita bikin video musiknya pakai handphone aja. Pakai vertikal. Karena rencananya ya rame kan TikTok baru muncul tuh. Di TikTok aja ya gitu, buat TikTok, kita buat TikTok. Tapi ada dance sequence ya. Soalnya orang-orang di TikTok joget-joget nih. Akhirnya bikin latihan joget. Bisa joget. Gue latihan bener-bener, jadi pakai video call, gini di part ini nih, pakai keringetan gitu. Enggak, kita ganti lagi ya sama produser, gue tektok terus sama Abah terus gitu. Terus udah dapat, Vincent mau isi bassnya, dikiriman data, Google Drive, dateng, Vincent bassnya masuk, jadilah lagu itu, video klipnya jadi, kita naik. Ya akhirnya jadilah Dokter Yap. Dia Abah nanya, lo mau project ini apa? Cliftones? Waktu gue pernah bikin Cliftones gitu. Enggak, nih ceritanya dokter aja nih. Ceritanya dokter yang lagi kangen sama pasangannya, dia lagi fight corona gitu. Jadi dia di Wisma Atlet gitu. Terus dia video call ya begini. Oke, dokter. Tapi nggak apa-apa nih pakai nama dokter. Secara ada beberapa kasus di saat corona mulai itu yang orang
pakai nama dokter dituntut ID apa iya lagi kayak gitu-gitu kan. Tiba-tiba kita joget-joget pakai APD gini-gini ntar dituntut ya. Nggak apa-apa udah. Kan ada Dr. Dre ini. Iya benar. Oke. Dokter Doom. Dokter Doom. akhirnya terbentuklah Dokter Yep gitu. Muncul orang-orang lagi sibuk-sibukan corona, lagi sosial media di tangannya. Iya. Tiba-tiba gue jadi satu-satunya artis yang rilis single di saat corona. Salah satunya, oke. Ya, satu-satunya sih pada saat itu ya. Gue nggak ada lagi soalnya. Orang promo radio, promo di sosial media lo ngeluarin single gitu. Dan gue bercerita tentang, itu gue Mei, rilis 1 Mei. Maret, April, Mei gue rilis. Jadi itu dengan waktu, ya karena mungkin indie ya, jadi kayaknya sikat aja dulu. Muncul lah, pasti berlalu. Ya, di by Novembernya, November itu gue dipanggil sama SCTV untuk ikutan online, programnya mereka, bukan pahlawan biasa. Jadi ya musisi yang masih berkarya di saat pandemi. Pakai APD tetap. Gerak di rumah. Gokil, tanda untuk Dokter Yep dong. Tapi penggunaan nama dokter ini, pernah nggak ada orang yang bener-bener kan lu di Instagramnya Dokter Yep gitu. Yes. Ada orang yang, oh dokter, saya ini nih sesak napas gitu. Banyak, Dika. Banyak banget. Sampai yang, dok kalau misalnya gue ini sakit perut apa ya obatnya? Mana gue tahu. Sampai ada yang di saat pandemi lagi orang penghentian kerja itu segala macam, dok gue lagi nggak ada duit nih, gue mau bantu ibu gue sakit gitu, gue jual ginjal di mana ya? Gue nggak tahu gitu. Tetap gue harus balas gitu. Jadi dan orang-orang yang nanya, dok kalau misalnya ini ada yang gue kanker darah apa? Kanker darah putih? Iya bertanya terus apa? Sorry? Leukemia. Itu dia. Maaf gue tidak bermaksud untuk mengobrolin orang ya. Ini lu ngobrolin orang. Nggak, ini pengalaman gue. Dia bertanya, dok, kayaknya gue kalau leukemia gimana gini. Gue tidak berurusan sama urusan medis. Ini dokter dia adalah project musik. Gue jadi yang berurusan sama hati deh. Hati yang happy harusnya. Kalau gue boleh kasih saran, kayaknya gue pernah tahu kalau misalnya obat-obatan itu kan hanya sarana kita menyembuh badan kita untuk memerangi penyakit atau virus yang kita hadapin gitu. Sebenarnya balik lagi ke dirinya. Jadi kalau hati lo seneng sebenarnya, ya imun yang baik adalah hati yang happy gitu. Jadi itu urusan gue tuh, hati yang happy denger Dokter Yep gitu. Jadi bukan dokter dokter medik gitu ya. Gue sering banget lah dapetin itu dan kemarin juga gue salah satu perusahaan rokok asing. Ya, udah ngontak gue untuk perusahaan rokok ngontak gue untuk event besar musik di akhir tahun, tapi ternyata ada peraturan dari perusahaan rokok asing ini, artisnya tidak boleh berafiliasi dengan kesehatan gitu. Nggak jadi akhirnya. Dan itu sampai lo berhenti pakai rokok dia ya? Ya. Tapi ya tetaplah Dokter Yep. Gue kemarin ada kepikiran mau rilis Tua di Jalan 2 minggu. Gue dapat kabar 2 minggu sebelum rilis Tua di Jalan, ganti nama apa ya gimana ya gitu. Cuma enggak lah, udahlah tetap dokter aja, Dokter Yep gitu. Mereka juga kalau misalnya orang-orang perusahaan rokok asing itu kalau sakit juga pasti ke dokter kan. Iya juga ya. Kayak gitu banget. Nggak boleh gitu. Tapi Tua di Jalan baru rilis 4 minggu lalu. 4 minggu lalu. Oke. Boleh nggak kita nyanyi bareng-bareng nih Tua di Jalan? Ayo, let's go. Udah pernah hafal ya Tua di Jalan ya? Slam, drum. Gue masih tadi. Jalani hidup kan tentara. Gue lupa kalau di sini.
Oke. Jalani hidup ini di belantara kota. Lupa lirik. Baru rilis sempat minggu lalu. Jalani hidup ini di belantara kota. Ke sana, oke, siap jadi. Oke, let's go. Jalani hidup ini di belantara kota. Kesana kemari hadapi macetnya kota. Hilang waktuku, setengah umurku. Seringkali janji denganmu untuk bertemu. Jalan merayap membuatku tak tepat waktu. Hidup tua di jalan, buang banyak waktuku, bikin sakit kepala. Emosiku tak menentu, hidup tua di jalan, buang banyak waktuku, bikin sakit kepala. Emosiku tak menentu, hidup tua di jalan. Gokil. Keren sekali. Lupa lirik. Jadi memang gue bikin lirik ini tuh udah setahun yang lalu ya lagu ini jadi. Tahun yang lalu. Ya udah jadi setahun yang lalu. Gue udah selesai mixing, mastering, terus yuk rilis gitu. Video klipnya gitu. Tapi gue setahun kemarin itu terkena penyakit mental health issue. Really? Yes. Kena dapat depression, anxiety disorder. Ya gue berobat ke rumah sakit jiwa, ke psikiater gitu. Rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa? Iya kan psikiater kan di rumah sakit jiwa. Oh iya, maksudnya ada yang buka praktek di Rumah ya? Enggak, gue bener ke rumah sakit jiwa gue. Alright. Aduh, nggak waras. Kenapa? Apa yang membuat? Mungkin itu kali ya, gue pandemi, ketakutan gue yang berlebihan gitu, kehilangan bokap, terus ada masalah di keluarga juga, jadinya apa nih gitu, kekhawatiran gue yang akhirnya sebenarnya itu genetik ya, itu almarhum bokap ada juga gituan. Gue dulu kan kenapa sih gitu, apa sih nggak mengerti gitu, sampai akhirnya gue terkena penyakit itu, oh kayak gini. Jadi gue kadang kalau rasa takut itu datang, panik itu datang, sampai muntah-muntah gue, misalnya yang bergetar, yang wah ini apa nih, gitu. Ih. Ya tapi by gue di treatment obat-obatan sampai bulan November kemarin tahun 2022 gue gue kayaknya mau coba tanpa obat-obatan nih gue. Lu berhenti ngobat dari November 2022? Iya. 2022 gue berhentiin, mulai olahraga, sholat, ya bukan nggak sholat lah, mendekatkan diri ke Tuhan gitu, maksudnya apa ya, mencoba. Tapi gue tanya dokternya, gue akan sembuh nggak? Kayaknya enggak, karena penyakit ini kan mental ya. Akhirnya gue juga merasa sih sekarang gue kadang-kadang kalau sendirian gitu yang, tenang, jadi gue lebih banyak ngobrol sama diri gue sendiri. Oh gitu. Kayaknya ini baru terjadi berarti pandemi ya dokter ya? Ya. Sebelumnya sebelumnya nggak pernah tuh terjadi kayak gini? Wah dulu mah rock and roll. Nggak ada takut-takutnya. Tiba-tiba khawatirnya lebih gitu ya, maksudnya apa gue mikir waktu itu, apa gue punya anak 3 gitu, ada malaikat pencabut nyalinya tambah banyak gitu kan. Enggak gitu, enggak ada hubungannya sama anak gitu, tapi mungkin karena pas kehilangan bokap gue terlalu tenggelam di kesedihan, jadinya akhirnya gue melupakan tugas gue sebagai seorang bapak gitu. Ada 3 orang anak yang butuhin gue, dan
penyesalan seperti itu yang wah, kayaknya terlalu berkecamuk di itu dan akhirnya menciptakan itu trigger gue menjadi ya anxiety disorder itu. Gue takut sama orang. Kayak gimana sih? Jadi ada orang itu yang tiba-tiba gue berasa orang itu ngomongin gue atau ngeliatin gue gitu. Ada gue bawa anak-anak gue tiba-tiba gue bergetar gitu takut lewat perapatan gitu sampai akhirnya jatuh gue berempat-empatan sama anak-anak gue. Ya itu terjadi lah ya gue kadang-kadang menyesal cuma bukan menyesal apa ya ini mesti dihadapin nih gitu gue mesti lawan nih gitu gue coba meskipun berat ya lo dalam arti pada saat kayak gitu akhirnya gue minta bantuan dibawalah ke dokter sama adikku ya adikku sampai bilang yang 3 minggu lalu badannya nggak segini nih gitu gue turun 16 kilo benar-benar jadi yang kurus gitu yang wah gitu ya? Iya jangki gitu yang terus yang badannya shaking gitu yang karena gue berhentiin obatnya langsung berhenti kan ini gimana kenapa nih badan gue nih ternyata badan gue menagih itu ya gitu-gitu ya, lu mesti ngalamin itu terus ya perkontenan YouTube gue channel nggak jalan terus nih video klip untuk tua di jalan gimana ya nggak bisa karena untuk bikin konten lo berbagi kebahagiaan gitu ya. Sementara lo sendiri nggak bahagia gitu gimana caranya lo bisa bahagia bisa bikin konten yang bahagia bisa berbagi kebahagiaan kalau lo sendiri nggak bahagia gitu. Dan ya itu dia gue nggak banyak lagi orang yang kayak lo ya maksudnya yang nggak malu untuk ngakuin gue butuh bantuan nih gitu dan gue bilang ya maksudnya gue jujur gue gimana nih gitu ke dokter ayo deh gitu ngobrol sama dokternya ditanya dikit kamu ini iya dok wah itu bener-bener dokternya kayak punya magic tuh lo hati lo bisa di tik wah, terus sudah tuh semua tuh lo ngomong ini kenapa gue merasa ini wah. Tapi gue dari ini gue terlalu bocorin diri gue atau enggak ya? Tapi jadi dokternya aneh nih, dokternya punya pertanyaan 10 pertanyaan. 10 pertanyaan itu gue jawab iya di 4 pertanyaan. Untuk itu ini pertanyaan buat apa dok? Untuk membuktikan lo bipolar atau enggak? Ternyata gue ada bakat ke sana. Jadi kalau satu aja lo bilang iya, berarti lo bipolar karena dari 50%, gue di 40%. Itu maksudnya itu kan hal yang nggak pernah gue bayangkan sebelumnya ya gitu. Dan itu kan ilmu yang gue nggak kebayang lah gitu. Gue kayaknya selama ini seumur hidup gue sampai gue nikah punya anak gitu, gue baik-baik aja ya. Ternyata ada something wrong sama kehidupan lo gitu, sama lo gimana lo tumbuh, gimana lo berteman, gimana lo bersosialisasi gitu. Tapi ya Titik bangkitnya apa sih? apa? Sorry? Titik bangkitnya apa sih? Titik bangkitnya adalah pada saat gue lagi jadi di kamar almarhum itu ada TV. TV-nya itu mau diganti, TV yang baru LED yang itu tuh. Yang ini nggak kepake. Gue pasang di kamarku ya gitu. Gue pasang, gue bor beli bracketnya. Gue suka kan dengan ngukur pakai water level gitu. Ih lurus nih. Tiba-tiba nyalain TV-nya ada ya gue bayangan gue doang mungkin juga karena gue pengaruh obat-obatan juga. Ada muka bapak gue, dia cuma bilang egois lo. Egois. Kenapa TV-nya gue pasang di kamar gue? Gara-gara TV-nya gue pasang kamar gue, mesti pasang di kamar anak-anak biar anak-anak yang nonton. Ternyata gue baru figure it out gitu, maksudnya coba menganalisa gitu. Oh, gue lupa tugasku sebagai bapak. Bapak gue pasti di sana lagi CS sama God gitu. Gue boleh pinjem mikrofon sama video kamera webcam lo gitu biar anak gue yang gede nih lihat nih gue terlalu tenggelam sama kesedihan gitu terus ya dia balik ke dunia ini yang keringetan kali itu jauh egois cuma untuk bilang satu kata itu dan itu menyadarkan gue gitu oh ya gue mesti keep moving gitu
udahlah Cliff gitu, bergerak gue. Ya itu dia, gue mutusin untuk udah deh gue coba nggak tanpa obat-obatan berat gitu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi hore jalan, meskipun dia datang gue masih pegang obatnya sih di tas gue bawa dia untuk kayak buat feeling secure aja gitu. Jadi gue jadi kayak ada jimat gue gitu, kalau misalnya ada apa-apa ada dia, tenang, lo akan baik-baik saja. Padahal sih ya, tapi gue dari November udah stop medicine. Kalau kan Dr. Ian. But are you happy now, Dr. Ian? Happy now. Question. Itu pertanyaan dalam tuh ya. Pada saat pertanyaan lo bahagia nggak gitu, gue berat loh, itu berat pertanyaan. Gue jawabnya sekarang gue bahagia, gue dalam arti gue udah menemukan jawabannya gitu ya, dari apa yang masalah gue rasain, apa yang gue ada yang bilang yang lo dibikin lo gitu, terlalu kayak gitu doang aja, banyak yang lebih berat dari lo gitu. Dan tenang, lo nggak sendiri gitu di pandemi ini. Semua kemarin kita ngalamin satu dunia gitu, nggak cuma lo doang yang merasakan seperti itu. Ya gue happy sekarang, gue bisa, gue lebih melihat anak-anak gue sih pada saat mereka bisa merasakan kehadiran gue gitu, dan gimana mereka get into gue gitu. Yang ya pada saat gue jatuh mereka lihat ya, pada saat gue jatuh gue menjalani pengobatan itu mereka lihat gitu, dan gue nggak tahu itu trauma itu masih meninggal, dan gue berusaha sih ngapus itu sih, karena waktu pas almarhum bokap ngalamin itu kan gue sempet ada ngalamin trauma juga ya, ngeliat orang tua kayak gitu. Kayaknya ada lah pasti traumanya di mereka, dan gue perlahan gue perbaiki bagian sana untuk anak-anak gue, dan happy now gue bisa ada buat mereka. Iyalah, lu bisa ngelihat anak lu sekarang yang nomor 2 sama nomor 3 sih. Dia umur 5 dan umur 3. Dia selalu bilang, "Papi, ya, aku sayang lo sama kamu." Kayak gitu. Dia coba meyakinkan gue kalau misalnya lo nggak sendirian gitu. Kalau yang gede sih udah kelas 4 SD udah yang enggak lah. Tapi kalau yang kecil tahu kalau misalnya gue lagi bengong apa gitu, yang papi, gue sayang sama lo gitu. Ya karena itu yang selalu gue lakuin pada saat gue dulu sebelum sakit ya. Pas lagi sakit juga gue selalu bilang, apapun yang terjadi, gue selalu sayang sama lo, gue selalu bangga sama lo gitu, akan jadi anak gue gitu. Tapi sekarang mereka bukan ngebales, mereka kayak tahu gitu pada saat gue down gitu. Entah kadang-kadang cuma main doang gitu. Papi gitu, yang cewek gitu, apalagi gitu. Gue lagi duduk gitu. Sini, Sun. Gitu. Aku Sun boleh ya? Enggak. Kelit gitu. Jadi aku cuma tadi udah gitu. Terus gue harus tetap shaving bulu-bulu ini. Berewokan karena gue jadi nyukur terus gitu. Tapi yang aneh lagi, kemarin dia nonton Tua di Jalan. Di laptop gue nyanyi, papi gitu. Yes nada. Papi. Ini keren. Jenggotan. Oke. Terus kalau cium gimana? Dia berpikir dia lihat gue gitu. Dia kayak 5 tahun anak gue ini bikin dilema kan lo. Gue lebih suka brengosan gitu, maksudnya gue malas nyukur juga gitu karena kulit gue kering kan, mesti pakai pelembab gitu. Wah, kesempatan nih. Gue tapi boleh Sun ya gitu. Aku coba dulu ya gitu. Jadi gue sekarang mau gondrongin dulu. Ntar kalau misalnya gue Sun dia nggak geli, dia berarti oke, lo gondrongnya, karena dia bilang gue gantengan gondrong. brengos. Brewok. Yang Lebaran lucu, Lebaran ada Vincent datang gitu. Nada, gantengan papi apa Dad Vincent? Dia manggil itu ada Vincent. Dia ngeliat gini, Dad Vincent, kenapa gitu? Dad Vincent ada tatonya, gue kalah udah. Gue takut sama jarum tato kan. Masa gue mesti untuk dapat predikat ganteng di anak perempuan, gue mesti tato sih.
pakai ini aja kan Komeng punya. Yang Komeng. Komeng punya tuh stocking itu. Tapi lo bener lo punya dia cucu perempuan bokap almarhum yang satu-satu cewek kan. Paling bisa banget ngambil hatinya. Jahil lagi, paling jahil. Kamu jahil, siapa dulu papinya gitu. Syukurin lah. Syukurin. That's so cute. Wah, Ya itu kalau pertanyaan lo tadi bahagia atau enggak, gue bahagia lah. Sekarang gue punya kesadaran untuk ada untuk anak-anak gue. Meskipun sekarang lagi berusaha bangkit ya. Gue berusaha bangkit dari keterpurukan gue kemarin dan tuh kan dia kembali. Gue enggak maksud gue kalau misalnya ngomongin apa gitu langsung bergetar gitu suara gue. Mata gue berkaca-kaca, norak banget nih. Gue harus nangis nih. oh naikin ratingnya. Gue enggak. Tapi gue as a laki-laki ya, as anak pang gitu. Kadang itu balik loh Dika. Gue bingung tuh kenapa ya. Ada perasaan yang down-nya itu yang benar-benar low gitu. Feeling low itu tuh datangnya. Ya kayak tadi kita ngobrol nih, lagi cerita soal ini gitu. Ada suara, bukan ada suara, ada satu perasaan gue yang ya lo jatuh, lo nothing gitu. Ya tapi, nah ini biasanya gue kalau kayak kemarin waktu itu gue ada dalam pengobatan itu gue akan merasa seperti ini gitu. Karena gue di mixing, gue di mastering perasaan lo segini terus. Kalau ini lebih roller coaster kan. Dan itu tiba-tiba nih datang kembali nih. Tapi Butuh air putih? enggak, nanti ada kopi. Ada kopi. Tapi aneh banget bener. Gue tidak pernah merasakan hal ini. Maksudnya dulu seumur gue hidup baik-baik aja gitu. Kayak gini minum kamu ini. Gue berhenti alkohol dari 2 tahun lalu. Ya, berhenti alkohol lah kayaknya. Gue coba menghadapi hidup ini, menghadapi hari-hari gue sadar gitu. Ya bukan berarti gue tiap hari minum, enggak, tapi coba deh gitu. Karena pada saat gue minum, lebih gampang lagi gue menangis. Oh iya sih. Ya lo lebih, gila gitu, lebih begitu. Aneh banget. Makanya kayak, enggak deh gitu. Gue kayak nggak mau tenggelam di kesedihan. Lebih gampang soalnya tenggelam di kesedihan itu. Nah ini juga info dan kesan layanan masyarakat kepada teman-teman semua di luar sana, apalagi laki-laki ya, yang selalu kayak cowok kok kayak gini, cowok kok lemah, cowok kok nangis, cowok kok ini. Enggak men, cowok punya perasaan juga. Yes. Ya kan? Dan ingat lo nggak sendirian, hubungi nomor di bawah ini untuk apabila lo ada keluh kesah atau www.keluhkesah.com. Ada, enggak bohong. Ntar orang keluh kesah keluh kesah dulu kayak yang ngomong dokter Riep lagi. Enggak ada dong. Dokter palsu. dokter palsu, waduh. Tapi akhirnya dokter Iya punya fans yang banyak. Fans yang banyak enggak. Iyalah. Amin. Fans yang banyak, fans yang banyak itu dari segi apanya nih? Ribuan Views, tapi gue artis baru yang viewsnya itu naik gara-gara gue muncul di Vincent Desta. Masa sih? Iyalah. Bukan kayak, nih gitarisnya Club 80s. Dari karya musik gue belum bisa dibilang gue bikin karya yang hebat yang bisa orang nyanyiin orang nempel gitu. Gitaris Club 80s bikin solo project. Gue coba live TikTok kemarin. Live TikTok joget terus di duduk. Asirnya enggak. Gue coba live TikTok terus gue mawarnya. Ini bukan lagi bukan nih gitu. Gue nanya gitu. Jadi gue balas ngebacain komennya terus gue jawabin gitu dan nanya bikin lagu gimana Bang Yep gitu. Lo tahu gue dari mana gitu. Lo tahu gue gitaris Club 80s kan? Enggak Bang, dari Vincent Desta. Lo tahu Vincent Desta. Ya kebanyakan orang tahu gue as abangnya Vincent. Ya punya project, ada project musiknya apa nih gitu. Misalnya mereka tidak
explore ke sana lagi gitu. Maksudnya mereka cuma sebatas itu doang gitu. Sampai kemarin gue di Ancol, di yang konser wanita hebat itu, ada satu security, besar badannya, gelap kulitnya, gahar, nyamperin gue, bang, ih udah gede bang lagi, ya gitu, lo abangnya Vincent kan, iya, wah adek gue kenapa nih gitu bikin masalah apa, gue nonton podcast lo, lucu bang, wah anjing gue bilang tai lo, Ngomongin pakai emosi gitu, lucu bang. gitu, itu semuanya gitu. Itu abang Vincent gitu. Ya gue project Dr. Yep ini gue naik view-nya mungkin gara-gara Vindes. Gue terdongkrak itu ya dari Vindes gitu, karya-karya gue. Tapi kalau misalnya sebagai, ya banyak yang bilang juga pada saat pandemi itu udah mulai turun, pas acara offline, ketika gue menawarkan, ajak gue manggung dong Dr. Yep gitu. Loh emang lo bisa live? Maksud lo gitu ya. Mereka persepsinya adalah ini adalah band project yang laptopan doang gitu, nggak kebayang kalau ini adalah project music gitu. Dan gue udah mempersiapkan bandnya untuk live. Makanya kemarin itu gue sempat bikin showcase juga kan di tahun lalu gitu, beberapa showcase. Gue tampil sama band gue, misalnya ada Dr. Yep and the Monkey. Nah itu gue tampil live gitu, main gitu. Jadi orang bertahu, oh ternyata bisa dibawain live lagu-lagunya gitu. Ya jadi, tapi ya itu dia sih, gue Dr. Yep itu jadi, iya apa ya, sekarang kan secepat itu ya, lo di artis layar sentuh, ya secepat itu dan secepat itu juga trennya gitu. Jadi pada saat gue pandemi mungkin gue banyak tuh orang karena nggak ada kerjaan di rumah aja nonton YouTube, nonton videonya, nonton ini gitu. Tapi pada saat zamannya udah berubah, gue harus mencari formula lagi dalam misalnya mempromosikan karya-karya gue di karya Dr. Yep, konten-konten Dr. Yep gitu. Dan belajar lah gue sebagai musisi independen yang tidak punya, ya biasanya kan ada major label yang ngurusin manajemen, tim manajemen yang ngurusin strategi seperti gimana nih gitu. Sementara di sini gue hanya gue dan produser gue Abah gitu. Ya jadi kita based on analisa, riset, apa ya kita bikin apa ya, mesti nyari. Jadi kalau udah banyak enggak lah. Gue pernah waktu itu yang Vincent bilang yang, lo mau di Tonight Show nggak nih? Tonight Show nanyain Tonight Show premier untuk promo Dr. Yep single. Ayo berangkat gitu, datang ke sana gitu ya. Nyoba. Gue seperti kemarin juga kesini juga kan based on Eka Anas gitu. Eka Anas ya. Gue mau promo itu ke studio kecil, ke Dika. Jadi ya gue mencari untuk gimana ya, ini kita ngapain ya. Kalau misalnya udah besar belum lah. Ada yang lebih besar selain promo. Enggak. Mulai sombong nih kata Desta. Kagak lah. Tapi gue sempat lihat di Instagram lo tuh, lo re-upload video klip tuh di jalan gara-gara kelihatan apa gimana sih maksudnya? Jadi ya memang kelihatan sedikit kayaknya. Jadi sebenarnya itu bukan pihak YouTube ya, tapi kita depannya ngilangin aja deh gitu, maksudnya langsung ya kayaknya yang aman aja gitu. Oke, ya udah. Gua sama produsernya Abah, ya udah potong nih gitu. Ini kita udah dapat view ini, ya udahlah itu Carilah ya. ya ntar taruh aja. Terus kita naikin yang baru, dipotong. Jadi scene-nya hilang. Dia juga bilang sih, mesti lo anak film sih ya gitu. Lo sinematografi gitu. Jadi lo pasti pengen mau bikin sebuah video musiknya, lo bikin ceritanya tuh, wah kayak bikin film gitu, kayak lo mau mengantarkan ke lagu. Yang paling penting kan lagunya sebenarnya. BTW ngomong-ngomong, lu adalah anak sinematografi. Lu sebenarnya pengen ya kalau dibilang cita-cita ya? Bukan cita-cita. Dr. Yep. Lo pengennya jadi musisi atau orang sinematografer? Sinematografer gue. Director, gue majoring directing, terus editing. Film atau advertising atau? Iya, yang berhubungan sama audiovisual ya. Gue gue besar di
di era bokap gue megang film layar lebar, Hati yang Perawan, Janur Kuning, Kejar Daku Ku Tangkap, Naga Bonar gitu. Gue dulu bokap gue pulang bawa skenario, dia membaca nggak? Nawarin gue baca gitu. Gue akhirnya oke, gue baca. Jadi itu gue udah terbiasa banget baca skenario. Terus kalau misalnya yang gue tahu, gue tanya POV itu apa? Point of view. Oh, oke. MCU medium close up. Terus apa kayak bahasa itu apa? INT interior. Setnya dalam. EXT eksterior luar. Gue paham nanya gitu dari bokap gitu. Terus gue ikut syuting. Gue datang sering ikut ke kantor, jadi gue biasanya pulang sekolah dijemput sama supir bokap gue dulu orang kayak film ya. Orang kayak film. Jadi mobilnya itu dia beli mobil banyak buat angkutan antar jemput kru. Tapi mobil-mobilnya bukan mobil yang zaman sekarang banyak mobil tuh mobilnya yang Fortuner gitu. Enggak, mobil itu yang gede-gede, L300, HS. Jadi yang buat antar jemput. Nah, gue dijemput sekolah, datang ke kantor, gue melihat gimana direkturnya, sutradara ngobrol sama produser soal casting pemain. Ini pemain, fotonya ditempel gitu. Terus ngomongin artistik, ngomongin set. Sampai syutingnya gue ikut. Naga Bonar, Kejar Daku gue ikut. Editing gue ikut. Datang lah, bukan ikut seharian ikut, tapi pernah lihat gitu. Terus gue lihat Frankie Raden itu dia ngisi musiknya di Perfini, di Tugu Tani itu ada namanya Perfini. Dia ngisi musiknya gitu, ngisi musik. Terus ngisi Fully, langkah kaki, terus volley-volleynya. Gue sampai akhirnya film itu premier di bioskop, sampai akhirnya ngumpulin duit hasil tiket. Bokap gue bawa pulang berkarung-karung. Iya duit perusahaan, tapi ya pulang ke situ ya begitulah. Gue cash ya? Iya cash dong. Zaman dulu kan lo mana ada driver. Kayak gimana tuh? Di rumah isinya. Iya, dan itu terjadi sama gue. Itu bukan duit bapak gue, duit kantor, tapi duit kantor hasil dari penjualan film. Gue sangat menyukai banget interaksi manusia dunia film tuh. Jadi akhirnya gue pada saat gue lulus SMA gue mau sekolah film. Bapak gue bilang sekolah komputer. Film lu bisa belajar dari gue. Lu bisa belajar dari teman-teman gue. Oke. Gue masuklah Gunadarma. Sekolah komputer. 3 tahun gue kuliah ke situ. Bapak gue komputer juga nggak jago-jago amat. Terus bokap gue 3 tahun itu tidak pernah mengajarkan apa-apa gitu. Mana janjinya gitu. Sampai akhirnya Vincent masuk lulus SMA, dia masuk IKJ, dia boleh. Gue kabur dari rumah. Oh, ini baru tahu ya, ternyata lu Gondar dulu. Iya, 3 tahun. Akhirnya di IKJ seangkatan sama Vincent, gara-gara dia belum masuk. Oke. Gue kabur dari rumah, terus akhirnya dicari cara gini, disampaikan sama teman gue, disuruh telepon ke rumah lo gitu. Nih udah dibeliin itunya, jasanya, formulirnya IKJ. Oke, gue pulang. Enggak, IKJ lah masuk. Akhirnya masuklah IKJ. Jadi pada saat itu gue udah berhenti musik-musikan. Gue pengen jadi pelaku seni di bidang audiovisual gitu. Diajakin Desta bikin Club 80s. Akhirnya ngeband lagi. Tapi mungkin itu jalannya Tuhan gitu. Bukan gue menyesali juga. Desta nih enggak. Mungkin dari situ gue, ya Tuhan kasih lihat yang ada banyak lah ya. Maksudnya pengalaman hidup gue kayak omongan tuh doa. Jadi gue harus berhati-hati ngomong, berbicara gitu. Karena gue benci banget bapak gue dulu. Dalam arti dia Nasrani, gue Muslim. Nyokap gue Muslim gitu, terus gue gak mau kayak bapak gue gitu. Tiba-tiba gue dapet istri Nasrani. Ya tapi gitulah. Jadi omongan itu adalah doa ya bener gitu. Jadi lu mesti berhati-hati ngomong, mesti berhati-hati apa gitu ya. Itu gue gak mau ngeband lagi. Gue mau selama tiba-tiba diajak Desta. Tiba-tiba wah Club 80s. Tapi akhirnya
ini yang menjadikan lo sekarang. Iya, ya gitulah live. Jadi kalau lu tanya lu sebenarnya pengen bercita-cita apa, panjang ya jawabannya. Cerita jadi panjang. Ya itu dia, cita-cita gue sebenarnya pengen jadi sinematografer gitu yang bikin film atau syuting atau director atau gue pegang satu program TV. Tapi ya berjalan dengan waktu ya gue bilang tiba-tiba ada kerjaan yang menyenangkan gitu, broadcast visual konser wanita hebat. Lo ngapain? Megang Resolum, ngisi kontennya gitu di belakang. Kasih. Jadi ada show direkturnya, oke lagu ini siap, standby. Ya oke kok. Iya sih. Lightingnya gitu. Jadi gua visual di belakangnya tuh mendukung performance. Wow. Lo tau Raisa? Idola baru gua tuh. Gila, nyawanya keren banget. Gue udah pernah lihat dia gitu main di beberapa di manggung sekali, ini yang kedua kali gue nonton. Kemarin pas nonton, anjir, ini oke nih. Nyawanya ya, gue kadang-kadang kan suka ngeliat artis live baru seneng sama bandnya atau sama performance-nya. Gue foto loh sama Raisa. Pakai baju kan? Pakai. Nih, lo lihat. Gue foto sama Raisa nih, kemarin gue kasih unjuk onco ketawain lo dasar lo Cliff. Gue foto sama Raisa. Wih, deket banget ya. Nih, kemana kameranya nih? Nih. Ya, gue foto sama Raisa tuh. deket banget. Kita dikirim ya. gue kemarin pas lagi gila Naro cakep, suaranya bagus banget, terus nyawanya keren gitu. Terus gue datang ke TV gitu, terus gue foto gitu. Cekrek gitu, kata orang-orang Dewa, lu Noro lo bang lu Noro. Biarin, bagus deh suaranya. Ya gue tadinya di TDJ kan, gue bilang masih megangnya di TDJ suaranya, masih soulnya gitu. Pas Raisa, ini boleh juga nih kayak. The next. Dan gue baru kali itu datang ke konser perempuan-perempuan nyanyi ya. Ternyata vibe-nya gitu ya, kayak lo nggak bakal ada. Biasanya kalau konser kan ada band, ada apa gitu, kayak ada naiknya, nih enggak. Just dia aja. Iya enggak, mood overall gitu. Segini aja kayak pengen, nggak ada ya malah lagunya. Testi, Brise Jody. Iya, Jody. Ya. Dan itu ya apa ya, pengalaman gue tiba-tiba dikasih lihat bermacam-macam jadinya. Jadi gue kalau misalnya lo bercita-cita, jangan deh gitu. Kayaknya gue ya menggat, lo jangan cita-cita deh, lo bakal dapetin, lo akan nemuin apa yang menyenangkan buat lo. As long as lo tulus, happy, semuanya akan menyenangkan. Hasilnya juga akan menyenangkan. Gokil, Gutando. Gokil terus. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk ngedirect, mau nggak nih? Gue masih ngedirect gue. Oh masih direct ya? Oh iya, itu ya. Gue video klip gue direct, terus gue film ke gue. Gue dokumenter tiba-tiba tenis Vincent Desta, gue yang direct. Oh, iya. Dia itu bisa dinikmati di YouTube Premiumnya Vincent Desta. Tadinya rencana mau ke OTT cuma nggak jadi. Jadi mereka milih jalan itu untuk gue. Oke. Tapi kalau untuk film layar lebar gitu, kalau dikasih kesempatan, banget dong. Ada. Gue mau bikin satu film tentang, bukan sih, masih konsep, masih nyari investor, masih menggodok ceritanya karena itu harus develop kisahnya Stephen Coconut Trees. Oke. Jadi temanku Jimmy Pitstop yang teman di Young Offender, terus juga kemarin kita bikin karya Jagoan Tampan bareng. Dia itu ternyata bareng sama Tepeng itu bikin Stephen and Coconut gitu. Jadi cerita-ceritanya dia pengen gue bikin, seru nih jadi film nih gitu. Tapi ya terbentur, masih kita kan harus develop skenario segala macam. Jadi lu mesti nyari proyeknya besar gitu. Kemarin juga sempat gimana kalau kita bikin serial OTT segala macam. Udah deh, itu panjang cerita panjang tuh karena berhubungan sama banyak pihak dan banyak seniman-seniman lain kan. Wah, udah ada plannya ya? Iya, udah ada plannya. Semoga lancar. Amin. Amin. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Yep. Gue udah senang banget kedatangan Dr. Yep, seorang legenda. Legenda. Dari gue kecil loh. Dari kecil, Dari lo gua tahu kecil. apanya?
Oh. Dari gue kecil kan gue nonton Club 80s di MTV dah. Oh iya. Gue nggak beli kaset, gue cuma nonton di MTV doang. MTV, yes. Gara-gara itu, kau sinari yang lu dianggap atlet ya? Atlet, gue datang ke radio, ini atlet bulu tangkis dari Jakarta itu kan, yang video klipnya main bulu tangkis. Kami band, Pak. Kami band. Saking nggak aware informasi pada zaman dulu ya, mungkin kayak ngeliat orang di TV, wah bulu tangkis, oh atlet gitu. Atlet, mereka bikin project musik gitu, atlet. Dari kontingen mana mas? Dari daerah mana? Jakarta gitu. Dan ya sekian ngobrol-ngobrol kita sama Dr. Yep. Cuma Siap. kita akan jamming nih ya, jamming terakhir sama Dr. Yep. Jamming, jadi. Oh jamming, oh iya kita jamming ya. Jamming terakhir ya. Kita akan jamming lagu apa nih? Ada yang mau request? Ada yang mau request? Adik-adik? Oasis apa Radiohead? Club 80s? Club 80s aja bang. Club 80s. Yang Buat mana? reminding orang-orang. Ayo. Karena kita anak-anak berjiwa muda, lagu ini gejolak kaulah muda. Kau yang selalu hadir dalam tiap langkahku, hangatkan hariku dengan panas cintamu, genggam erat janjiku untukmu. Kau yang selalu ku dekatku. Sonal. Janganlah kau berpaling dariku, percaya akan cintaku kepadamu. Biarkan hatiku dan jiwamu terpaut dalam satu jalinan kasih asmara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sama gue Diku dan ada Dr. Yep, terima kasih, Studio Kecil.